Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. B. Mengenal profesi, profesional, profesionalitas, dan profesionalisme guru. 1. Pengertian profesi. Istilah profesi tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Guru, dokter, polisi, tentara merupakan beberapa contoh sebutan untuk sebuah profesi. Guru harus menjalani proses pendidikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas profesionalannya. Antara profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas memiliki pengertian yang saling berkaitan satu sama lain. Jam'an Satori 2007 13-14 menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise dari para anggotanya. Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang dapat dari pendidikan khusus bagi profesi tersebut. Profesi mempunyai beberapa ciri yaitu sebagai berikut. A. Standar untuk kerja. B. Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab. C. Organisasi profesi. D. Etika dan kode etik profesi. E. Sistem imbalan. F. Pengakuan masyarakat. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang harus dipenuhinya, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diembannya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh. Menurut Jam'an Satori 2007-14, profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Menurut Jam'an Satori 2007-14, profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalannya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Jam'an Satori 2007-14 menyebutkan tentang profesionalitas sebagai berikut. Profesionalitas di pihak lain mengacu pada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Jadi, seorang profesional tidak akan mau mengerjakan sesuatu yang memang bukan bidangnya. Sanusi et al. 1991-19 dalam Udin Saifuddin Saud 2010-6 juga menyebutkan bahwa ada kaitan antara profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Dinyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi. Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan non-profesional atau amatir. Profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Sedangkan profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan
kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. 2. Pengertian profesi guru. Guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi sebagai seorang guru harus dipandang dari beberapa sisi kehidupan secara luas. Sejumlah rekomendasi menurut Umar Hamalik 2006 yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. A. Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. B. Hasil pendidikan mungkin tidak bisa dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, namun baru bisa dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. C. Sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan membentuk manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga terhadap dirinya. D. Sesuai dengan hakikat profesi dan kriteria profesi yang telah dijelaskan di depan, jelas bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru. E. Sebagai konsekuensi logis dan pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang-orang yang memiliki jiwa sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional yang baik. Sedangkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat, dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Makna guru sebagai agen pembelajaran atau learning agent yaitu guru yang mampu menjadi seorang fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, serta sumber inspirasi dalam pembelajaran bagi peserta didik. Berdasarkan penjelasan di atas, guru memiliki fungsi setidaknya dua hal, yaitu A. Guru sebagai sebuah profesi. Sebagaimana pekerjaan lainnya, guru juga merupakan sebuah profesi yang dituntut profesionalitas dari orang yang mengembannya. Guru tidak lagi dipandang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi juga sudah menjadi sebuah profesi yang layak. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan pada profesinya. Menurut teori, sebuah profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih atau disiapkan untuk hal itu. Oleh sebab itu, profesi bukanlah sembarang pekerjaan, namun profesi adalah pekerjaan yang berlandaskan pada keahlian. Keahlian tersebut diperoleh melalui suatu pendidikan serta pelatihan dari lembaga yang telah mendapat otoritas dari pihak yang berwenang, sebagaimana profesi insinyur, konsultan, dokter, hakim, pengacara, dan lain-lain. Guru pun diwacanakan menjadi sebuah profesi. Profesi yang dipahami secara ilmiah dengan pengertian sebagai berikut. 1. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan. 2. Pengetahuan tersebut membuat teknik-teknik bekerja. 3. Adanya standar kompetensi yang ditetapkan. 4. Dibutuhkan oleh masyarakat. 5. Adanya prosedur kerja. 6. Mengutamakan kualitas. 7. Menjunjung kode etik profesi. 8. Mempunyai organisasi profesi. 9. Mempunyai badan kehormatan profesi. Adapun prinsip-prinsip dalam profesi guru sebagai berikut. 1. Memiliki bakat.
minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 5. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 6. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 7. Memiliki organisasi profesional yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Menilik penjelasan di atas, jelas bahwa profesi guru tidak bisa dilakukan oleh semua orang sehingga tidak semua orang yang mengajar bisa dikatakan sebagai guru. Oleh karena itu, para guru merupakan profesional. Hal itu menjadi tantangan dan tuntutan agar semua guru ke depannya bertindak secara lebih profesional. Guru sebagai tenaga kerja. Jika kita menilik pengertian guru sebagai profesional, maka kita harus melihat hal tersebut secara lebih luas. Untuk itu, terlebih dulu kita harus mengetahui makna profesional secara bahasa. Secara bahasa, profesional berarti expert atau ahli, atau spesialis atau seorang spesial. Pengertian umum sering dimaksud dengan seorang yang bekerja baik dengan keras tanpa menunjuk pada pekerjaan tersebut sebagai profesi atau tidak. Dengan kata lain, profesional yaitu orang yang menjalankan tugas profesi dengan pendidikan minimal sarjana atau S1 serta mengikuti pendidikan profesi dan dinyatakan lulus dalam ujian profesi. Sebagai contoh yaitu mereka yang menjadi dokter, akuntan, penasihat hukum, psikolog, dan lainnya selain lulus dari pendidikan S1 sesuai bidangnya, juga harus mengikuti pendidikan profesi ataupun lulus ujian profesi. Dengan begitu, seseorang profesional dapat membuka praktik terkait bidang profesionalannya sendiri untuk melayani masyarakat tanpa harus bekerja di suatu instansi atau organisasi tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan dan memerlukan keahlian, kemahiran, maupun kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta membutuhkan sebuah pendidikan profesi yang diakui secara umum. Begitu pula guru sebagai tenaga kerja profesional mengandung makna bahwa pekerjaan guru hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memiliki kualifikasi secara akademik, kompetensi, serta memperoleh sertifikat pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta nilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Profesionalisme guru. Menurut Dedi Supriyadi 1999, yang dimaksud profesionalisme yaitu sesuatu yang menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Ada yang menyebutkan bahwa profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik yang telah disepakati, sehingga profesionalisme adalah performance quality dan sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, konsekuensi guru sebagai seorang profesional harus dapat bekerja dalam koridor profesionalisme. Ia harus dapat menjunjung tinggi profesionalisme yang dianutnya. Berdasarkan ciri-ciri suatu profesi, setiap profesi tentunya mempunyai kode etik yang diatur sebagai pedoman tingkah laku orang yang bertindak sebagai pelaku profesi tertentu, begitu juga dengan guru.
Rumusan Kode Etik Guru Indonesia setelah disempurnakan dalam Kongres PGRI 16 tahun 1989 di Jakarta dalam Mulyasa 2008 46-47 adalah sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetia kawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. A. Kriteria profesional keguruan. Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional atau hasil lokakarya pembinaan kurikulum pendidikan guru UPI Bandung dalam Umar Hamalik 2002 37-38 sebagai berikut. 1. Fisik. A. Sehat jasmani dan rohani. B. Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik. C. Mental atau kepribadian. D. Berkepribadian atau berjiwa Pancasila. E. Mampu menghayati GBHN. F. Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik. G. Berbudi pekerti luhur. H. Berjiwa kreatif, memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal. I. Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa. 2. Keilmiahan atau pengetahuan. A. Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi. B. Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik. C. Memahami, menguasai serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan. D. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang lain. E. Senang membaca buku-buku ilmiah. 3. Keterampilan. A. Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar. B. Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi. C. Mampu menyusun garis besar program pengajaran atau GBPP. D. Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan. E. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan. 4. Pengertian guru profesional. Guru profesional adalah semua orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individual maupun klasikal. Guru profesional berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru harus memiliki minimal kompetensi sebagai bentuk pemenang dan kemampuan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pengertian kompetensi guru adalah suatu keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan tersebut dapat berupa kemampuan segi pengetahuan, kemampuan dari segi keterampilan, dan tanggung jawab pada peserta didiknya, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik dapat berjalan dengan baik. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru menjadi modal yang penting dalam mengelola pendidikan atau pengajaran yang begitu banyak jenisnya. Secara garis besar, terbagi menjadi dua, yaitu dari segi kompetensi pribadi dan dari kompetensi guru profesional. Dengan adanya dua macam segi tersebut, guru profesional harus mampu mengembangkan kepribadian, berinteraksi serta berkomunikasi, dapat melaksanakan bimbingan serta penyuluhan, melaksanakan administrasi sekolah, menjalankan penelitian sederhana sebagai keperluan pengajaran, menguasai landasan kependidikan,
memahami bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil dan proses belajar mengajar yang telah dijalankan. Guru profesional harus mempunyai 4 kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 4 kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Selain terampil dalam mengajar, guru profesional juga harus mempunyai kemampuan yang luas, bijak, serta mampu bersosialisasi dengan baik. Jika kita menghendaki menjadi seorang guru profesional, maka kita harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini. A. Memiliki akhlak dan budi pekerti luhur sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. B. Memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. C. Menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. D. Mempunyai kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Menguasai berbagai administrasi kependidikan, misalnya RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan lain sebagainya. F. Memiliki semangat motivasi yang tinggi guna mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik. G. Tidak pernah berhenti untuk belajar mengembangkan kemampuannya. H. Mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman. I. Aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar. J. Menguasai iptek seperti komputer, internet, blog, website, dan lain-lain. K. Gemar membaca sebagai upaya untuk menggali dan menambah wawasan. L. Tidak pernah berhenti untuk berkarya, misalnya membuat PTK, bahan ajar, artikel, dan lain sebagainya. M. Dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang tua murid, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dengan baik. N. Aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kependidikan seperti KKG, PGRI, Pramuka, dan lain-lain. O. Memiliki sikap cinta, kasih, tulus, ikhlas dalam mengajar. Selain itu, upaya guna meningkatkan keprofesionalisme guru yang telah ditempuh oleh pemerintah atau instansi pendidikan adalah sebagai berikut. A. Menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Berdasarkan Undang-Undang Guru, bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus melalui pendidikan profesi dan guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Dewasa ini, dunia pendidikan dalam sistem pendidikan semakin meningkat. Diharapkan dengan melanjutkan tingkat pendidikan guru mampu menambah pengetahuannya dan mendapatkan informasi-informasi baru dalam pendidikan serta dapat mengetahui perkembangan ilmu pendidikan. B. Melalui program sertifikasi guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui sertifikasi, di mana sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani seseorang terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan. Program sertifikasi ini mampu menumbuhkan semangat guru untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ilmu, dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. C. Memberikan diklat dan pelatihan bagi guru. Diklat dan pelatihan adalah salah satu teknik pembinaan guna menambah wawasan atau pengetahuan guru. Kegiatan diklat dan pelatihan perlu dilaksanakan oleh guru dengan diikuti usaha tindak lanjut untuk menerapkan hasil-hasil diklat dan pelatihan. D. Gerakan guru membaca atau G2M. Selain anak didik, guru juga harus rajin membaca guna menambah wawasan. Sikap guru yang rajin membaca ini dapat memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. E. Melalui organisasi kelompok kerja guru atau KKG. Kelompok kerja guru adalah wadah kerja sama guru-guru dan sebagai tempat mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kemampuan profesional, yaitu dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan menilai kemajuan murid. F. Senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan.
Metode yang digunakan untuk dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep-konsep dan gagasan adalah dengan banyak menulis. Jika seorang guru ingin menumbuhkan kreativitas, bisa dilakukan dengan menulis. Misalnya menulis PTK, bahan ajar, artikel, dan lain-lain. Sedangkan menurut Zulfah, SPD SI, dan Laila Nurjannah, SPDI 2016, menjelaskan bahwa profesional merupakan guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, serta rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang dijunjung tinggi dan kualifikasi kompetensi yang memadai. Oleh sebab itu, sebagaimana profesional lainnya, guru profesional adalah guru yang mempunyai keahlian, kemahiran, maupun kecakapan dalam hal mendidik, membimbing, memberi pembelajaran, mengarahkan, melatih, maupun mengevaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk menjadi guru profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal berikut, yaitu A. Guru mempunyai komitmen tinggi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran secara keseluruhan. B. Guru menguasai cara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkan, serta cara mengajarnya kepada peserta didik. C. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai metode dan strategi evaluasi. D. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang harus dilakukan dalam mengajar dan mau belajar dari pengalaman di masa lalu untuk menuju sesuatu yang lebih baik. E. Guru sejatinya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesi. Adapun tugas seorang guru profesional meliputi 3 bidang utama, antara lain: A. Dalam bidang profesi, salah satu tugas utama dari guru profesional adalah di bidang profesi. Ia mempunyai tugas untuk mengajar, mendidik, dan melaksanakan penelitian tentang masalah-masalah pendidikan. Guru profesional harus menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik mentransformasikan potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan serta keterampilan yang berkembang dan bermanfaat bagi manusia. Untuk itu, berikut 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu: 1. Guru dituntut menguasai bahan ajar, meliputi bahan ajar wajib, bahan ajar pengayaan, dan bahan ajar penunjang untuk keperluan pengajarannya. 2. Guru mampu mengelola program belajar mengajar, meliputi perumusan tujuan instruksi, mengenal dan dapat menggunakan metode pengajaran, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar mengajar, mengenal kemampuan peserta didik, serta merencanakan dan melaksanakan proses pengajaran. 3. Guru mampu mengelola kelas dengan baik, antara lain mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar yang serasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung secara maksimal. 4. Guru mampu menggunakan media dan sumber pembelajaran, sehingga seorang guru diharapkan mempunyai beberapa komponen berikut: mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat alat bantu pengajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam proses belajar mengajar, menggunakan micro-teaching dalam PPL. 5. Guru menghargai landasan-landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan sejumlah ilmu yang mendasari asas-asas dan kebijakan pendidikan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 6. Guru mampu mengelola proses interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pengajaran, guru dituntut cakap termasuk menggunakan alat pengajaran, media pengajaran, dan sumber pengajaran agar peserta didik mampu menangkap dan mentransformasikan ilmu yang disampaikan secara maksimal. 7. Guru mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran. 8. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9. Guru mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Guru dapat memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan penelitian-penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. B. Dalam bidang kemasyarakatan. Di dalam bidang kemasyarakatan, profesi guru berfungsi untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi dan tugas dari suatu masyarakat modern. Sudah tentu tugas
Pokok utama dari guru profesional adalah di dalam bidang profesinya tanpa melupakan tugas-tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, guru yang profesional adalah guru yang mampu 1. Merencanakan, menjelaskan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etik. 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. C. Dalam bidang kemanusiaan. Dalam bidang kemanusiaan, guru berperan dalam peningkatan martabat sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta pengabdian pada masyarakat berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!